Saya Sintia Rompas kembali menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, polisi akan menyerahkan 320 terduga pelaku operasional judi online di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat ke imigrasi. Penyerahan dilakukan untuk mengembangkan kemungkinan adanya pelanggaran aturan imigrasi. Penyerahan dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan secara intensif kepada WNA yang ditangkap di Jalan Hayamuruk, Jakarta. Polisi bilang pola kejahatan tindak pidana daring seperti judi online sudah bergeser ke Indonesia. Ini karena kawasan yang menjadi lokasi kejahatan daring seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam sudah ditertibkan keamanan regional. Sebanyak 320 warga negara asing yang ditangkap dalam penggerebekan markas judi online di Gedung Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi. Pemindahan tersebut guna menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian dalam penyidikan kasus perjudian online jaringan internasional. Mereka dibawa ke rumah detensi imigrasi, sebagian lainnya dibawa ke Direktorat Imigrasi Pusat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang satu orang kami akan bawa ke Bareskrim. Rekan-rekan sekalian, dari 320 orang pelaku ini atau yang kami amankan, ada 228 orang berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Saudara, polisi menangkap 320 orang warga negara asing dengan 275 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perjudian daring atau online jaringan internasional di daerah perkantoran Hayamuruk, Jakarta. Apa yang bisa ditindaklanjuti oleh polisi serta ratusan orang ini dipindah ke sejumlah kantor imigrasi? Kami akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas, Pak Khairul Anam. Selamat petang, Pak Anam. Selamat petang, apa kabar Mbak Sintia? Kabar baik, sehat selalu untuk Pak Anam. Pak Anam, kalau 320 orang yang sudah ditangkap polisi ini diserahkan ke imigrasi, mungkin bisa dijelaskan nanti prosesnya akan seperti apa? Apakah akan dikembalikan ke negaranya atau proses hukumnya akan dilaksanakan di sini? Dan jika memang terbukti bersalah akan dilakukan penahanan di Indonesia atau di negaranya? Ya, yang pertama-tama kami mengucapkan ini langkah yang baik ya oleh kepolisian sekali lagi dalam konteks memberantas judol. Kita harus apresiasi ini. Pertanyaan tadi bisa jawabnya begini, kenapa kok ditaruh di imigrasi? Karena ini WNA. Ya, mungkin untuk melapis apakah ada pelanggaran imigrasi ataukah tidak. Karena mereka 275 orang sudah menjadi tersangka tindak pidana sehingga nggak akan dibalikin ke negaranya, ya harus diadili di sini. Nah, kalau imigrasi menemukan bahwa ada pelanggaran keimigrasian, saya kira itu untuk mempertebal tindak pidananya, sekaligus untuk menunjukkan bahwa kejahatan ini memang kejahatan transnasional. Oleh karenanya berbagai pola yang harus diuji, salah satunya memang pelanggaran keimigrasian. Oke, ya silakan. Apa yang paling penting ke depannya? Sebenarnya kan kasus judul ini kan sudah sering kali ditangkap mulai jumlah yang kecil sampai jumlah yang besar, mulai uang yang besar sampai uang yang sedang gitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa kok ini terus-menerus terjadi? Saya kira tantangan paling besar adalah membongkar siapa di balik peristiwa ini. Karena nggak mungkin mobilisasi dengan jumlah banyak begini nggak melibatkan sesuatu yang memiliki power, memiliki kuasa. Tapi begini Pak Anam, ketika kita bicara jumlah tersangka yang sudah ditetapkan dan jumlah orang yang bisa dikatakan tidak sedikit ratusan orang di sini, menurut Anda apakah kejahatan internasional ini
merupakan kejahatan yang terorganisir, tidak hanya terjaring di internasional, tapi sebenarnya juga ada WNI yang terlibat di sini. Ini pasti terorganisir ya. Saya sendiri misalnya beberapa waktu yang lalu ke Polda Metro Jaya juga bertemu dengan pelaku judol ini yang baru ditangkap dari luar negeri, dari Myanmar kalau nggak salah, dan itu sedang didalami untuk membuka jaringannya. Sehingga kemungkinan besar nggak mungkin kerja-kerja judol ini tanpa ada jejaring, termasuk jejaring WNI-nya. Oleh karenanya kayak tadi dibilang oleh Pak Direktur, Pak Dirkrimum, itu 320 orang itu WNA, 1 orang WNI. Saya kira ini nggak melibatkan WNI, oleh karenanya ya harus dibongkar siapa WNI-nya. Tapi bos besarnya apakah WNI atau WNA nih Pak Anam? Kalau kita memang ingin menelusuri dan juga memberantas secara menyeluruh kejahatan judi online ini. Saya kira di beberapa diskusi sempat ada siapa-siapanya yang memiliki peran penting dalam judol ini, tapi nggak bisa disebutkan di sini, biarkan penyidik yang menelusuri lagi. Tapi kerja-kerja rekan-rekan kepolisian artinya itu ada oknum dari institusi tertentu seperti itu Pak Anam? Yang pasti ada WNI ya, siapapun itu gitu. Tapi kerja-kerja judol ini dengan jumlah yang besar, dengan jaringan yang luas, nggak melibatkan jejaring di warga negara Indonesia. Persis seperti yang beberapa waktu yang lalu saya ke Polda Metro Jaya sempat berjumpa dengan pelaku judol yang ditangkap di Myanmar, itu sedang didalami siapa saja jaringannya, bagaimana mereka main dan sebagainya. Oke, kalau temuan dari Kompolnas Pak Anam, yang main ini siapa Pak Anam? Saya kira yang paling penting adalah bahwa tindakan memberantas judol ini tidak boleh dipandang kasus per kasus. Harus kasus ini dengan kasus sebelum-sebelumnya nyambung ataukah tidak, jejaringnya bagaimana dan sebagainya. Lah kami memantau, melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja judol ini dalam kerangka kayak begitu, sehingga kerjanya tidak parsial gitu dan tidak bisa diumumkan di forum ini. Pak Anam, jika kita bicara ini kan dikabarkan beroperasi selama 2 bulan. Waktu ini sebenarnya adalah waktu yang cukup singkat untuk pengungkapan atau sebenarnya sudah terjadi waktu yang bisa dikatakan cukup merusak di negara ini? Singkat saja. Sebenarnya ini merupakan kerja-kerja yang sistemik ya dari rekan-rekan kepolisian yang ketika nangkep 1-2 orang didalami, sehingga bisa membongkar berbagai jaringan yang ada. Karena sekali lagi ini kejahatan berjejaring, ini kejahatan yang tidak tunggal. Oleh karenanya kami melakukan pengawasan terhadap bagaimana mereka membongkar jejaring ini. Nah saya kira kita harus apresiasi ini dan kita dukung ini. Dan kita harus tetap awasi, nggak boleh ini berhenti di sini, tinggal membongkar siapa di balik ini, karena nggak mungkin sebesar ini diam-diam saja. Artinya begitu. Indonesia dijadikan sangkar atau seperti apa? Indonesia dijadikan salah satu, tidak hanya tempat ya, Indonesia dijadikan salah satu yang strategis oleh mereka. Tidak hanya tempat tapi juga orang gitu. Makanya beberapa orang itu juga ditangkap di luar negeri atau ditangkap oleh rekan-rekan kepolisian ketika masuk lagi ke Indonesia. Gitu. Tidak hanya soal tempat tapi juga soal orang. Baik, terima kasih Pak Hoirul Anam, Komisioner Kompolnas sudah berbagi inspirasi dan juga perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak.